Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas bermain di lingkungan teman. Tentu ada hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat berada di lingkungan teman, entah itu di rumah teman atau di tempat bermain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bermain di lingkungan sekolah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, seperti bermain di lapangan saat jam istirahat, membaca buku di perpustakaan, berbagi bekal yang kita bawa dari rumah kepada teman-teman kita di sekolah, dan lain sebagainya. Tapi tentu ada hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Contohnya, ketika kita berada di sekolah, kita harus menggunakan seragam yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di sekolah, mengikuti peraturan sekolah, tidak terlambat saat datang ke sekolah, dan selalu bermain dengan rukun dengan teman-teman. Jangan sampai kita bertengkar atau membuat keributan di sekolah, karena itu mencerminkan sikap yang tidak sopan atau tidak baik kepada teman-teman kita. Nah, ada beberapa adab ketika berada di sekolah. Salah satunya, murid harus taat kepada guru, agar apa yang disampaikan oleh guru dapat kita pahami. Kedua, menghormati guru. Ketiga, mengucapkan salam ketika bertemu guru. Tidak hanya bertemu guru, bertemu teman pun kita juga bisa mengucapkan salam. Memperhatikan penjelasan guru dan mencatatnya untuk mengikat ilmu agar tidak dapat hilang. Lalu berprasangka baik terhadap guru. Jangan sampai kita menganggap apa yang disampaikan oleh guru itu buruk untuk kita. Padahal guru selalu ingin yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi, sebagai murid teladan, kita juga harus bersikap baik terhadap guru dan teman-teman kita. Selanjutnya adalah membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau kita sudah perhatikan, sekarang ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Apa digunakan untuk mencari informasi tentang benda, perbuatan, atau keadaan yang sedang kita ingin tanyakan. Di mana itu menanyakan tempat, kapan ingin mengetahui informasi tentang waktu kejadian, siapa itu menunjukkan untuk mengetahui siapa orang atau orang yang ingin kita ketahui, mengapa, sebab atau alasannya, bagaimana keadaan atau cara atau proses yang ingin kita ketahui dari suatu pertanyaan tersebut. Berapa itu menunjukkan informasi yang ingin kita ketahui, yaitu banyaknya jumlah atau satuan dari pertanyaan tersebut. Jadi ada beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Contoh, yang pertama kata tanya apa. Kita lihat dari gambar, kita bisa membuat pertanyaan seperti berikut. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh anak-anak sekolah tersebut? Nah, kalau kita tahu jawabannya, bisa kita jawab. Misalnya bermain kelereng. Kedua, di mana? Di mana mereka bermain kelereng? Nah, bisa kita lihat dari gambar ya. Tentu ini berada di sekolah karena mereka sedang menggunakan seragam sekolah. Ketiga, kapan? Kapan anak-anak bermain kelereng? Nah,
Ketika kita bermain di sekolah, tentu waktu yang tepat adalah saat jam istirahat. Ketika jam pelajaran, jangan sampai kita gunakan untuk bermain karena itu adalah waktunya belajar. Nah, mengenal pembagian. Kali ini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang mengenal pembagian. Sebelumnya kita sudah membahas perkalian, kali ini kita akan membahas pembagian. Apa itu? Nah, contoh, pada jam istirahat, Rohmat, Azam, Hanif, dan Hasan bermain kelereng di halaman sekolah. Rohmat mempunyai 6 buah kelereng. Kelereng Rohmat dibagikan kepada temannya Azam, Hanif, dan Hasan. Berapa jumlah kelereng yang diterima masing-masing anak? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan menentukan dulu jumlah kelereng yang dimiliki Rohmat. Ada 6 kelereng milik Rohmat yang kemudian akan dibagikan kepada ketiga temannya. Berarti di sini ada 6 kelereng. Kita kelompokkan menjadi 3 ya, dengan jumlah yang sama. Contoh yang pertama, ini untuk Azam, yang kedua untuk Hanif, yang ketiga untuk Hasan. Nah, setelah kita bagi, kita lihat setiap kelompok memiliki jumlah kelereng yang sama. Ini kita dapat menuliskannya dalam bentuk pembagian, yaitu bentuk pembagiannya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi, kelereng yang diterima masing-masing anak adalah 2 buah kelereng. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh pembagian yang sering kita temui di lingkungan sekolah atau di lingkungan kita. Nah, apa itu pembagian? Pembagian adalah membagi benda yang menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Jadi, kita ketika melakukan pembagian itu biasanya kita ingin berbagi sesuatu kepada orang lain atau berbagi sesuatu untuk melakukan hal yang lain yang kita membutuhkan jumlahnya sama. Nah, contoh, kelompokkan gambar berikut menjadi 4 kelompok yang memiliki bagian yang sama banyak. Nah, misalnya Ustazah mempunyai beberapa gunting. Kita hitung guntingnya, ada berapa jumlah semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah gunting. Nah, 8 buah gunting ini dikelompokkan menjadi 4. Nah, perintahnya kelompokkan gambar berikut menjadi 4 kelompok. Berarti kita bagi menjadi 4 dengan jumlah yang sama. Yaitu kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat. Nah, sudah kita temukan 4 kelompok yang memiliki bagian yang sama banyak. Nah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk pembagian sebagai berikut. Nah, saat membuat bentuk pembagian, kita lihat tandanya. Ini adalah tanda bagi. Oke, kita tulis ada 8 buah gunting dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Hasilnya adalah 2. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 2 buah gunting.
Bisa ditulis seperti berikut. Setiap kelompok terdiri dari 2 gunting. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa ketika berada di sekolah, tetap mematuhi peraturan yang ada dan mengikuti adab sopan santun yang baik di sekolah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.